Dia menyatakan melihat sedotan sudah berada di dalam gelas es kopi Vietnam yang belum diaduk. Sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang menghadirkan 4 saksi yang merupakan pegawai kafe Olivier. Keempatnya berada di tempat kejadian di hari Mirna bertemu dengan Hani dan terdakwa Jessica Kumala Wongso sesaat sebelum Mirna meninggal dunia. Salah satu pegawai mengatakan saat mengantarkan koktail yang dipesan Jessica, di meja telah tersedia es kopi Vietnam yang belum diminum dan belum diaduk. Namun sedotannya sudah berada di dalam gelas. Hal itu tidak selazimnya standar penyajian menu tersebut di Cafe Olivier. Jadi ketika saya mengantarkan koktail, itu di meja itu sudah tertata. Jadi situ sudah ada paper bag 3, ada kopi, itu sudah ada pipet di dalamnya. Sudah ada pipet Iya. Yang sedotan itu? Iya. Bukan keadaan terbungkus dengan semacam tisu begitu, bukan? Bukan. Jadi gelas kopi itu masih utuh. Gelas kopi itu masih utuh. Masih utuh? Belum diminum. Belum diminum? Ya, jadi tapi sudah ada kopinya ya? Masih standar lah. Masih standar, Pak. Masih standar penyajian, tapi hanya yang berbeda adalah sedotannya itu ada di dalam, tapi pembungkus untuk bagian bibirnya masih terbungkus. Masih terbungkus? Ya. Tapi biasanya ya, itu sedotan itu ya, masuk di dalam gelas itukah atau diletakkan di tatakan meja atau di piring atau tempatnya khusus untuk itu? Itu standarnya tidak boleh server atau pelayan lain pun yang memasukkan sedotan itu ke dalam, kecuali customer itu sendiri. Karena dalam keadaan standarnya itu harus ada di luar. Nah, ini... Namun, saksi lainnya, Agus Triyono, yang mengantarkan dan menyajikan es kopi Vietnam tersebut, mengaku hanya menempatkan sedotan di sisi gelas dan tidak melihat siapa yang menempatkan sedotan di dalam gelas. Standarnya nuangin sampai udah lumayan agak penuh biar nggak tumpah, kita berhenti dulu, Pak. Berarti kalau udah lumayan pengen habis dan gelasnya masih agak jauh airnya, kita tambahin lagi. Seperti itu. Kalau standar kita cuma sekedar itu aja, Pak. Nuangin air panas, kita angkat yang kotor, udah kita tinggalin. Kalau buat ngaduk kita nggak ada wewenang. Kesaksian para pegawai Cafe Olivier sekaligus untuk mengonfirmasi apa yang ditunjukkan oleh rekaman CCTV di hari Mirna meninggal dunia sesaat setelah meneguk es kopi Vietnam di kafe tersebut. Dari Jakarta, Zosa Sosiana, Prayogi Budiman, TV One mengabarkan. Dan hingga saat ini sidang masih berlangsung. Kita segera bergabung dengan rekan Ivan Firmansyah untuk mengetahui bagaimana Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Helenisa, sampai sore ini apa informasi terkini yang dapat disampaikan kepada kami? Ya, Rizky, Sinta, persidangan telah usai sekitar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dari persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada hari ini menghadirkan 3 orang saksi, yang ketiganya merupakan pegawai di Cafe Olivier. Saksi pertama atas nama Cindy Cornelia yang bekerja sebagai resepsionis. Ia menyatakan bahwa sebenarnya Jessica tidak menunjuk secara khusus meja yang ingin dipesannya. Jessica hanya memesan meja di ruangan bebas asap rokok. Kemudian Cindy menuju ke meja nomor 54 dan Jessica pun mengiyakannya. Setelah melihat-lihat area di sekitar meja 54, Jessica pun keluar dan kembali lagi dengan membawa 3 paper bag, dan menurut Cindy ia pun melihat bahwa Jessica menyusun 3 paper bag tersebut di atas meja. Yang tidak lazim menurut Cindy adalah sebenarnya Jessica tidak perlu memesan atau membooking meja secara khusus karena Jessica datang bukan di jam-jam sibuk. Kemudian saksi kedua atas nama Marlon Alex Napitupulu yang merupakan pelayan di Cafe Olivier.
menyatakan ada yang tidak lazim dari kejadian pada 6 Januari lalu bahwa Jessica melakukan close bill atau pembayaran seluruh pesanan sebelum pesanan tersebut dihadirkan ke meja ataupun sebelum para tamu menyelesaikan makan dan minum di Cafe Olivier. Padahal pada umumnya biasanya tamu akan menyelesaikan close bill setelah selesai makan dan minum dari Cafe Olivier. Marlon juga menyatakan melihat hal yang tidak lazim. Ia melihat kopi es Vietnam yang sudah tersaji di meja nomor 54 ini sudah ada sedotan di dalam gelasnya. Padahal pada umumnya bila belum diminum oleh tamu, sedotan ini biasanya terletak di samping gelas. Dan bukan Marlon yang menyajikan kopi es Vietnam, melainkan rekannya Agus Triono. Nah, Agus Triono ini yang menjadi saksi ketiga di persidangan hari ini. Ia yang menyajikan kopi Vietnam, ia pula yang menuangkan air panas. Agus menyatakan saat menuangkan air panas, ia tidak mencium bau apapun selain bau kopi dari gelas tersebut. Berbeda dengan sesaat setelah kejadian Mirna yang kejang-kejang dan dibawa keluar dari Cafe Olivier, Agus sempat menghirup bau yang aneh, bau yang belum pernah ia cium sebelumnya dari sebuah kopi es Vietnam. Dan menurut Agus, bukan dirinya pula yang meletakkan sedotan di dalam gelas es kopi Vietnam tersebut. Dan sesaat kurang lebih sejam setelah Agus menyajikan es kopi Vietnam di meja nomor 54 itu, Agus sempat mengelilingi area sekitar meja 54 dan ia melihat warna dari es kopi Vietnam ini berubah menjadi warna kuning seperti warna kunyit. Bahkan Agus sempat berbisik-bisik ke rekannya, jangan-jangan menurutnya es itu telah diminum dan dimasukkan jamu karena ada warna kunyit yang tidak lazim seperti warna es kopi Vietnam pada umumnya. Dan di akhir persidangan, hakim mempertanyakan kepada JPU apakah sisa air panas yang dituangkan ke dalam es kopi Vietnam ini dijadikan barang bukti. Dan sayangnya ini tidak dijadikan barang bukti dan tidak dihadirkan ke persidangan. Ini yang disayangkan oleh hakim karena menurut hakim sisa air panas ini merupakan sumber dari es kopi Vietnam dan sebenarnya ini sangat penting untuk menyempurnakan bukti-bukti di persidangan. Kami sempat mengkonfirmasi kepada JPU mengapa sedotan dan sisa air panas tidak dijadikan bukti dan JPU menjawab bahwa pada umumnya bukti-bukti memang tidak bisa diada-ada. Ketika JPU menerima barang bukti yang ada dari penyidik, ini sudah apa adanya dan mengapa sisa air panas dan sedotan ini tidak bisa dijadikan barang bukti, JPU mengatakan besok akan dijawab dan akan terbuka dari keterangan saksi-saksi yang lain. Besok persidangan akan kembali digelar pada sekitar pukul 9 pagi dengan menghadirkan 4 orang saksi masih dari pegawai-pegawai di Cafe Olivier. Itu yang bisa kami sampaikan dari persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kami kembalikan ke studio. Baik, Indonesia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan bersama kabar petang masih akan kami lanjutkan dengan kabar di antaranya. Warga kawasan Akuarium Luar Batang menggelar aksi unjuk rasa di depan istana. Pemesan atau katakan konsumen peminumnya itu belum ada, kopi sudah lengkap siap saji ada di meja tersebut. Tidak lazim. Tidak. Biasanya harus ada orangnya ya. Tamu-tamu yang datang ke Olivier biasanya kalaupun dia mau memesan di luar, kalau temannya belum datang, ya, itu minumannya disajikan ketika teman-temannya datang. Biasanya dia langsung ngomong ke pelayannya, tadi saya sudah mesan yang Vietnam Coffee loh gitu, atau memesan makanan apa gitu. Tapi tunggu dikeluarkannya, tunggu teman saya ketika datang ya. Begitu ya? Iya. Atau paling banter hanya gelas sama susu atau esnya dulu yang ditaruh di situ.
Nggak juga sih Pak, kecuali kalau misalnya orang itu lagi menunggu, terus dia pesan minuman dan dia mau dikeluarin di luar, ya itu nggak masalah, karena emang buat konsum dia sendiri kan. Oh begitu? Iya. Baik, tadi masalah paper bag itu saudara tahu tadi sempat diletakkan? Saya taunya cuma di atas meja doang. Di atas meja? Kok bisa saudara langsung tahu juga? Karena kan saya kan pas mau nganter ke menu, saya visit table dia kedua kalinya Pak. Jadi pas saya persilakan dia duduk, saya ambil menu, habis saya ambil menu untuk pemesanan minumnya dia. Iya. Itu pas saya mau nganterin menu, itu tas paper bag-nya udah di atas meja. Di atas meja? Tapi kopi belum ada di sana? Belum. Belum? Belum. Tidak ada timbul curiga mengapa ini ditaruh berjejer-jejer di Atas meja. Di meja itu? Enggak. Ya pemirsa, itu adalah salah satu keterangan saksi yang dihadirkan hari ini di persidangan. Bang Udah lelah sih sebetulnya, memang saksi jalan terus, itu kemauan Pak Hakim ya. Jadi jaksa yang nuntut, Hakim, Pak Oto juga saya rasa udah capek juga kali ya. Jadi seperti itu memang jalannya hukum. Dan beliau pakar di bidang ini. Tapi yang jadi masalah, saya mah cuma nungguin yang terakhirnya aja dah. Nungguin terakhir maksudnya ketok palunya? Iya, yang seru, yang serunya. Ya serunya apa titik serunya dong? Ya itu, saya bilang yang mematikan itu nanti semua bisa lihat, jaksa hakim bisa lihat, ya kan? Jadi artinya saksi ahli yang diharapkannya sebagai senjata pemangkas. Ya tentu nggak boleh saya dong. Saya cuma ngawalin aja. Baik. Karena saya juga punya kopinya sih. Baik, baik. Ya. Sekarang saya ingin ke Pak Oto. Pak Oto, apa yang diharapkan dalam persidangan selanjutnya Pak Oto? Saya justru ingin sekali supaya CCTV itu dibuka terang benderang. Ya, karena seperti katakan, saya ingin tahu sebenarnya kalau memang betul ada si Jessica masukkan, ya sudah selesai urusannya kan. Jadi saya justru tadi di persidangan saya yang menuntut jaksa buka dong semuanya. Nah tadi itu kan ada kesaksian bahwa Mirna duduk, ada kamera di atas sana, ada kamera di belakang. Saya bilang yang dari depannya itu dong buka dong, biar kelihatan langsung ke meja. Kok ini kok nggak dibuka-buka? Apa karena memang nggak ada? Atau karena apa? Baik, terima kasih Gitu loh, ya. Bapak-Bapak. Singkat saja, singkat saja. Tadi menarik bahwa itu sudah selesai. Kalau kata CCTV menunjukkan itu selesai, apakah nanti Pak Oto itu kalau ketika melihat atau persidangan selesai itu apakah tetap melakukan pembelaan gitu? Iya, karena begini, kan selesai di situ dalam arti itu belum terbukti. Karena harus kita buktikan juga yang dimasukkan itu apakah cyanida atau tidak. Dan matinya korban apakah betul karena cyanida? Belum tentu. Ada keinginan dari masing-masing pihak, baik dari terdakwa ataupun juga dari korban. Dari pihak korban menginginkan agar adanya saksi ahli sebagai senjata pamungkas. Sedangkan dari Bapak menginginkan agar CCTV dibuka semua. Baik Bapak-Bapak, terima kasih. Kita berharap agar ada titik cerah atas kasus ini dan segera terungkap kasusnya Pak ya. Terima kasih Pak Darmawan, Pak Kudri, terima kasih Bang Reza, terima kasih Pak Oto atas waktunya. Dan pemirsa, usai jeda berikut. Rokok, kemudian Cindy menuju ke meja nomor 54 dan Jessica pun mengiyakannya. Setelah melihat-lihat area di sekitar meja 54, Jessica pun keluar dan kembali lagi dengan membawa 3 paper bag, dan menurut Cindy ia pun melihat bahwa Jessica menyusun 3 paper bag tersebut di atas meja. Yang tidak lazim menurut Cindy adalah sebenarnya Jessica tidak perlu memesan atau membooking meja secara khusus karena Jessica datang bukan di jam-jam sibuk. Kemudian saksi kedua atas nama Marlon Alex Napitupulu yang merupakan pelayan di Cafe Olivier menyatakan ada yang tidak lazim dari kejadian pada 6 Januari lalu bahwa Jessica melakukan close bill atau pembayaran seluruh pesanan sebelum pesanan tersebut dihadirkan ke meja ataupun sebelum para tamu menyelesaikan makan dan minum di Cafe Olivier. Padahal pada umumnya biasanya tamu akan menyelesaikan close bill setelah selesai makan dan minum dari Cafe Olivier.
Marlon juga menyatakan melihat hal yang tidak lazim. Ia melihat kopi es Vietnam yang sudah tersaji di meja nomor 54 ini sudah ada sedotan di dalam gelasnya. Padahal pada umumnya bila belum diminum oleh tamu, sedotan ini biasanya terletak di samping gelas. Dan bukan Marlon yang menyajikan kopi es Vietnam, melainkan rekannya Agus Triono. Nah, Agus Triono ini ya yang menjadi saksi ketiga di persidangan hari ini. Ia yang menyajikan kopi Vietnam, ia pula yang menuangkan air panas. Agus menyatakan saat menuangkan air panas, ia tidak mencium bau apapun selain bau kopi dari gelas tersebut. Berbeda dengan sesaat setelah kejadian Mirna yang kejang-kejang dan dibawa keluar dari Cafe Olivier, Agus sempat menghirup bau yang aneh. Dia menyatakan melihat sedotan sudah berada di dalam gelas es kopi Vietnam yang belum diaduk. Sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang menghadirkan 4 saksi yang merupakan pegawai Cafe Olivier. Keempatnya berada di tempat kejadian di hari Mirna bertemu dengan Hani dan terdakwa Jessica Kumala Wongso sesaat sebelum Mirna meninggal dunia. Salah satu pegawai mengatakan saat mengantarkan koktail yang dipesan Jessica, di meja telah tersedia es kopi Vietnam yang belum diminum dan belum diaduk. Namun sedotannya sudah berada di dalam gelas. Hal itu tidak selazimnya standar penyajian menu tersebut di Cafe Olivier. Jadi ketika saya mengantarkan koktail, itu di meja itu sudah tertata. Jadi situ sudah ada paper bag 3. Ada kopi, itu sudah ada pipet di dalamnya. Sudah ada pipet yang sedotan itu? Iya. Bukan keadaan terbungkus dengan semacam tisu begitu, bukan? Bukan. Jadi gelas kopi itu masih utuh. Gelas kopi itu masih utuh. Masih utuh? Belum diminum. Belum diminum? Iya, jadi tapi sudah ada kopinya ya? Masih standar lah. Masih standar, Pak. Masih standar penyajian, tapi hanya yang berbeda adalah sedotannya itu ada di dalam, tapi pembungkus untuk bagian bibirnya masih terbungkus. Masih terbungkus? Ya. Tapi biasanya itu sedotan itu masuk di dalam gelas itukah atau diletakkan di tatakan meja atau di piring atau tempatnya khusus untuk itu? Itu standarnya tidak boleh server atau pelayan lain pun yang memasukkan sedotan itu ke dalam, kecuali customer itu sendiri. Karena dalam kami kembalikan ke studio. Baik, Indonesia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan bersama kabar petang masih akan kami lanjutkan dengan kabar di antaranya. Warga kawasan Akuarium Luar Batang menggelar aksi unjuk rasa di depan istana. Pemesan atau katakan konsumen peminumnya itu belum ada, kopi sudah lengkap siap saji ada di meja tersebut. Tidak lazim. Tidak. Biasanya harus ada orangnya ya. Tamu-tamu yang datang ke Olivier biasanya kalaupun dia mau memesan di luar, kalau temannya belum datang, itu minumannya disajikan ketika teman-temannya datang. Biasanya dia langsung ngomong ke pelayannya, tadi saya sudah memesan yang Vietnam coffee loh, gitu, atau memesan makanan apa, gitu. Tapi tunggu dikeluarkannya, tunggu teman saya ketika datang ya. Begitu ya? Iya. Atau paling banter hanya gelas sama susu atau esnya dulu yang ditaruh di situ. Enggak juga sih Pak, kecuali kalau misalnya orang itu lagi menunggu, terus dia pesan minuman dan dia mau dikeluarin di luar, ya itu nggak masalah, karena emang buat konsum dia sendiri kan. Oh begitu? Iya. Baik, tadi masalah paper bag itu saudara tahu tadi sempat diletakkan? Saya tahunya cuma di atas meja doang. Di atas meja? Kok bisa saudara langsung tahu juga? Karena kan saya kan pas mau nganter ke menu, saya visit table dia kedua kalinya Pak.
Jadi pas saya persilakan dia duduk, saya ambil menu, habis saya ambil menu untuk pemesanan minumnya dia. Ya. Itu pas saya mau nganterin menu, itu tas paper bagnya udah di atas meja. Di atas meja. Tapi kopi belum ada di sana. Belum. Tidak ada timbul curiga mengapa ini ditaruh berjejer-jejer di. Bau yang belum pernah ia cium sebelumnya dari sebuah kopi es Vietnam. Dan menurut Agus, bukan dirinya pula yang meletakkan sedotan di dalam gelas es kopi Vietnam tersebut. Dan sesaat kurang lebih sejam setelah Agus menyajikan es kopi Vietnam di meja nomor 54 itu, Agus sempat mengelilingi area sekitar meja 54 dan ia melihat warna dari es kopi Vietnam ini berubah menjadi warna kuning seperti warna kunyit. Bahkan Agus sempat berbisik-bisik ke rekannya, jangan-jangan menurutnya es itu telah diminum dan dimasukkan jamu karena ada warna kunyit yang tidak lazim seperti warna es kopi Vietnam pada umumnya. Dan di akhir persidangan, hakim mempertanyakan kepada JPU apakah sisa air panas yang dituangkan ke dalam es kopi Vietnam ini dijadikan barang bukti. Dan sayangnya ini tidak dijadikan barang bukti dan tidak dihadirkan ke persidangan. Ini yang disayangkan oleh hakim karena menurut hakim sisa air panas ini merupakan sumber dari es kopi Vietnam dan sebenarnya ini sangat penting untuk menyempurnakan bukti-bukti di persidangan. Kami sempat mengkonfirmasi kepada JPU mengapa sedotan dan sisa air panas tidak dijadikan bukti dan JPU menjawab bahwa pada umumnya bukti-bukti memang tidak bisa diada-ada. Ketika JPU menerima barang bukti yang ada dari penyidik, ini sudah apa adanya dan mengapa sisa air panas dan sedotan ini tidak bisa dijadikan barang bukti, JPU mengatakan besok akan dijawab dan akan terbuka dari keterangan saksi-saksi yang lain. Besok persidangan akan kembali digelar pada sekitar pukul 9 pagi dengan menghadirkan 4 orang saksi masih dari pegawai-pegawai di Cafe Olivier. Itu yang bisa kami sampaikan dari persidangan kasus kematian Wayan Mirna. Ada standarnya itu harus ada di luar. Nah, ini. Namun, saksi lainnya, Agus Triyono, yang mengantarkan dan menyajikan es kopi Vietnam tersebut, mengaku hanya menempatkan sedotan di sisi gelas dan tidak melihat siapa yang menempatkan sedotan di dalam gelas. Standarnya nuangin sampai udah lumayan agak penuh biar nggak tumpah, kita berhenti dulu Pak. Berarti kalau udah lumayan pengen habis dan gelasnya masih agak jauh airnya, kita tambahin lagi. Seperti itu. Kalau standar kita cuma sekedar itu aja Pak. Nuangin air panas, kita angkat yang kotor, udah kita tinggalin. Kalau buat ngaduk kita nggak ada wewenang. Kesaksian para pegawai Cafe Olivier sekaligus untuk mengonfirmasi apa yang ditunjukkan oleh rekaman CCTV di hari Mirna meninggal dunia sesaat setelah meneguk es kopi Vietnam di kafe tersebut. Dari Jakarta, Zosa Sosiana, Prayogi Budiman, TV One mengabarkan. Dan hingga saat ini sidang masih berlangsung. Kita segera bergabung dengan rekan Ivan Firmansyah untuk mengetahui bagaimana Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Halo Nisa, sampai sore ini apa informasi terkini yang dapat disampaikan kepada kami? Ya Rizky, Sinta, persidangan telah usai sekitar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dari persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada hari ini menghadirkan 3 orang saksi yang ketiganya merupakan pegawai di Cafe Olivier. Saksi pertama atas nama Cindy Cornelia yang bekerja sebagai resepsionis. Ia menyatakan bahwa sebenarnya Jessica tidak menunjuk secara khusus meja yang ingin dipesannya. Jessica hanya memesan meja di ruangan bebas asap